Iya, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Oke, karena spoiling tidak udah rilis, monggo without any long game, it's time to spoiling time. Judul chapter 1072, beban dari sebuah kenangan. Ya, kemungkinan sebuah konsep baru akan segera diperkenalkan. Soalnya di sini maksud dari judul chapter 1072 berhubungan sama apa yang Dr. Vegapunk katakan ke Kuma nantinya. Dimana ya ternyata ada seorang ilmuwan dari West Blue yang menemukan sesuatu tentang manusia, yaitu berat manusia berkurang 21 gram setelah mereka mati. Sehingga 21 gram itu kemungkinan adalah berat dari jiwa manusia. Akan tetapi ya tentunya di sini berat dari suatu jiwa bukanlah hal yang bisa kita lihat secara nyata. Makanya hal ini berhubungan dengan kekuatan dari Kuma. Lanjut di chapter 1072 juga kita dikasih kembali cover story Gear Marble 6 Perjalanan Tanpa Emosi yang sekarang udah sampai volume 28 dengan judul Produksi Massal Senjata Mematikan. Cover story itu nantinya dilengkapi dengan gambar dari Queen yang sedang menyiapkan virus-virus buatannya guys. Sedangkan Judge terlihat sedang membuat tombak, lalu si Shark Clown terlihat sudah mencoba membuat buah iblis buatan. Akan tetapi nggak ada tanda-tanda keterlibatan Dr. Vegapunk dan satu wanita misterius dari Mets. Momen dari cover story ini terjadi kemungkinan udah cukup jauh dari timeline cover story volume 27. Soalnya di sini kita diperlihatkan Queen yang udah sedikit menggemuk. Satu hal menarik lainnya ya, buah iblis buatan si Shark Clown di sini terlihat berwarna hitam. And now ke menu utamanya guys, di mana chapter kali ini dibuka oleh sebuah narasi dari jurnal Dr. Vegapunk semasa masih di organisasi Mets. Di situ dia berkata, walaupun dunia gak akan menerima dia, tapi Vegapunk akan selalu melihat wanita itu sebagai seorang manusia sungguhan. Guys, Vegapunk lalu melanjutkan kalau eksperimen ini akan menjadi langkah awal menuju kedamaian. Ya, walau apa yang Dr. Vegapunk katakan ini berhubungan dengan masa di organisasi Mets, namun narasi kali ini bukanlah sebuah flashback yang memperlihatkan kilas balik. Buat yang masih bingung sama apa yang Dr. Vegapunk katakan di awal itu ya, tenang aja guys, terus ikutin dulu kontennya, karena di akhir kalian bakal ngerti siapa sebenarnya yang dimaksud oleh Dr. Vegapunk. Next, di momen selanjutnya kita pindah sedikit ke Bonnie yang merubah dirinya menjadi bayi, dan dia pura-pura menangis untuk menarik simpati dari Dr. Vegapunk. Nah, gak lama ya, Dr. Vegapunk yang akhirnya terjatuh oleh jebakan Bonnie, dan dia pun bergerak mendekat ke Bonnie yang dalam wujud bayinya. Guys, di momen itu Bonnie kembali tiba-tiba merubah dirinya ke usia yang cukup dewasa. Namun ukuran Bonnie saat ini sangat besar dan bulat layaknya sebuah balon. Menampaknya di sini kekuatan Bonnie gak cuma bisa merubah dirinya ke satu fase umur doang dengan satu wujud yang sama, melainkan Bonnie bisa berubah ke satu usia yang dia inginkan dalam wujud yang beragam. Jadi kalau misal Bonnie berubah menjadi seorang nenek-nenek lagi, mungkin aja wujudnya bakalan beda sama apa yang pernah kita lihat di Marijua saat dia berkamuflase dulu. Setelah Bonnie berubah, kali ini giliran Dr. Vegapunk yang usianya dirubah menjadi bayi. Akan tetapi meski dalam wujud bayinya, Dr. Vegapunk tetaplah bisa berbicara seperti orang biasa. Kemungkinan hal ini emang berkat otak jenius miliknya. Cuman meski udah berubah menjadi bayi, Dr. Vegapunk tetap mengatakan kalau dia gak bisa memberitahu alasan mengapa dia merubah Kuma, karena hal itu mungkin akan menyebabkan luka yang besar ke diri Bonnie. Dan Dr. Vegapunk juga udah berjanji ke Kuma kalau dirinya gak akan ngasih tahu alasan itu ke Bonnie. Sambil mendengarkan apa yang dikatakan Dr. Vegapunk, Bonnie berputar melihat sekeliling, lalu dia melihat sebuah pintu yang terlihat layaknya telapak tangan Kuma. Di situ ya, Bonnie menggunakan kekuatannya untuk menuakan kunci di pintu, sehingga kunci itu bisa dihancurkan. Ya, kalau kalian bingung ya, cara kerjanya mungkin sedikit mirip sama kekuatan dari Shinobu. Lalu gak lama kilas balik dari Dr. Vegapunk dan Kuma pun dimulai. Di situ guys, Vegapunk terlihat masih sama dengan apa yang pernah kita lihat di kejadian Ohara. Sedangkan Kuma terlihat menggunakan baju pasien berwarna putih. Lalu sambil berjalan ya, Vegapunk bercerita kalau dulunya ada seorang ilmuwan dari West Blue yang berhasil mengungkap kalau berat manusia berkurang 21 gram setelah kematiannya. Jadi 21 gram itu adalah berat jiwa dari manusia. Nah, Dr. Vegapunk lanjut menjelaskan ke Kuma kalau kekuatan dari buah iblis Nikyu Nomi sebenarnya adalah dia bisa merubah sesuatu yang gak nyata menjadi hal yang ada atau nyata. Contohnya aja Kuma pernah merubah kesakitan menjadi sebuah gelembung yang bisa kita lihat di Arctic Bug. Hal itu menunjukkan bagaimana kekuatan Kuma bisa merubah sesuatu yang awalnya gak nyata menjadi sesuatu yang bisa kita lihat guys. Makanya hal yang sama tentunya berlaku untuk imajinasi, pikiran, ataupun kenangan. Di sini ya, maksud Vegapunk mengungkapkan kekuatan Kuma karena dirinya ingin Kuma mencoba memunculkan kenangan miliknya. Karena ya, dia ingin tahu berat atau ukuran dari suatu kenangan. But Kuma sendiri sebenarnya menolak karena malu untuk melakukan hal itu. Cuman Dr. Vegapunk sendiri memohon ke Kuma dengan alasan semua ini demi yang namanya ilmu pengetahuan.
Setelah momen itu, kilas balik pun berakhir. Lalu kita dikasih lihat bagaimana Bonnie berjalan masuk ke ruangan yang awalnya terkunci, guys. Di situ dia melihat sebuah telapak tangan beruang dalam bentuk energi berada di tengah-tengah ruangan. Di momen yang bersamaan, kita dikasih lihat Kuma yang asli sedang mencoba memanjat dinding Red Line meski dirinya coba dijatuhkan oleh angkatan laut. Well, Bonnie sendiri tentunya penasaran dan ingin mencoba menyentuh apa yang dia lihat di sono. Tapi Dr. Vegapunk mencoba mencegahnya dengan bilang kalau benda itu adalah rasa sakit ayahnya. Sehingga Dr. Vegapunk mencegah Bonnie untuk menyentuhnya, guys. Tapi Bonnie dengan santai bilang kalau dia tahu kekuatan ayahnya dan hal yang ada di depannya pasti adalah kenangan dirinya. Makanya di momen itu Bonnie terlihat menjulurkan tangannya untuk menyentuh energi itu, guys. Next momen pun pindah ke arah luar laboratorium, di mana pertarungan dari Zoro dan Kaku sedang kembali terjadi. Di momen itu ya, Kaku juga ternyata berhasil membangkitkan kekuatan buah iblis. Namun tetap aja Zoro ternyata masih jauh lebih kuat dibandingkan dirinya, guys. Sehingga mau kayak gimana pun ya, serangan yang dilancarkan oleh Kaku, Zoro pada akhirnya selalu bisa menjatuhkan Kaku dengan sangat easy-peasy. Sedangkan di sisi lain Brook yang ada di situ juga bertugas menjaga Sanigo agar gak terdampak serangan apapun, karena gak lama ya Sanji dan Franky akan segera datang ke arah Sanigo. Sedangkan di momen lain kita dikasih lihat bagaimana keempat Seraphim tiba-tiba muncul di sekitaran laboratorium, padahal gak ada sama sekali memberikan perintah kepada mereka. Di sini terungkap kalau Seraphim sepertinya bisa memutuskan dan mengambil tindakannya sendiri, meski mereka masih bisa tiba-tiba aja diambil alih perintah oleh seseorang. Cuman walau para Seraphim bergerak untuk mencoba menghancurkan laboratorium, hal ini tentu bukanlah apa yang diinginkan oleh CP0, karena di daerah sana ada Dr. Vegapunk sebagai pemegang perintah tertinggi kepada Seraphim. Makanya apa yang terjadi ya bisa aja malah menjadi bumerang bagi mereka. And last, satu momen yang cukup mengejutkan ya, waktu Lucy menyuruh 4 Seraphim untuk menghancurkan laboratorium sebelum Dr. Vegapunk datang, tiba-tiba aja leher dari Kaku digigit dan Kaku tertidur berkat hal itu. Dan orang yang bertanggung jawab akan hal ini ya gak lain gak bukan dialah Stacy. Ya, di sini terungkap kalau identitas asli dari Stacy adalah kloningan dari Miss Buckingham Stacy atau ibu dari Weevil, salah satu member dari bajak laut Roxy yang mana saat ini dia terlihat memiliki sayap dan taring pada giginya dengan wujud layaknya seorang vampir. Wow. Guys, di sini Stacy dijelaskan menjadi kloningan manusia pertama yang berhasil dibuat oleh Mels. Wah, gokil sih. Misteri makin misteri dibongkar oleh Oda Sensei. Oke, sekian dulu terkait spoiler detailnya, dan see you next time. Adi Segara Miral, stay safe everyone. Salam anime.